salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Oke. Setelah selesai doa, kamu absen dulu. Ada semua ya? Sehat semua? Sehat. Hari ini kita akan belajar tentang P5. Ada yang tahu P5? Proyek? Oke. Ya, yang dulu proyek kita punya tema suara demokrasi. Pemilihan ketua dan wakil OSIS SMK Negeri 1. Temanya suara demokrasi ya. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Poso Pesisir masa bakti 2024. Oke. Kita lihat ya. Oke. Di pendahuluan ya. Jadi pendahuluannya adalah dari pengertian OSIS dulu. Apa OSIS? Infra sekolah. Wadah bagi siswa untuk berpartisipasi kegiatan sekolah dan mengembangkan kepemimpinan. Jadi kita belajar tentang kepemimpinan. Kemudian pentingnya pemilihan ketua OSIS. Kemudian ini adalah bentuk praktek demokrasi. Ini demokrasi kecil. Oke, kita lanjut konsep demokrasi. Apa pengertian demokrasi? Demokrasi adalah keadaan dan pemerintahan atas kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berhak untuk memilih wakilnya atau wakil keputusan yang menyebabkan aksi masyarakat dan rakyat. Oke, demokrasi. Berarti rakyat itu adalah pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi itu rakyat ya. Karena rakyat yang memilih. Itulah demokrasi. Ada sistem pemerintahan di mana kekuasaan adalah milik Rakyat. Oke, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama itu keterlibatan rakyat. Semua warga negara atau semua warga sekolah memiliki hak untuk mengambil keputusan terlibat dalam demokrasi. Yang kedua, kebebasan memilih. Tidak ada namanya intervensi untuk memilih. Jadi semua bebas memilih siapa dia punya calon ketua dengan wakil. Kedua ya. Kemudian transparansi. Transparan, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian akuntabilitas. Pemimpin dan wakil yang terpilih bertanggung jawab dan tidak kan ya keputusan mereka kepada masyarakat sekolah. Ya, OSIS ya. Oke, lihat. Kemudian proses demokrasi, persiapan pemilih. Ini dia punya proses semua ini. Yang pertama itu penetapan panitia pemilihan. Itu sudah kita tetapkan. Kemudian sosialisasi mengenai pemilihan dan calon. Kita informasikan bahwa ada namanya calon ketua dengan wakil ketua OSIS. Kemudian kita lanjut penentuan jadwal mereka menyampaikan visi misi. Kemudian jadwal pemilihan itu sudah ditentukan oleh panitia pemilihan OSIS. Kemudian ini pendaftaran calon. Nah ini sebentar kita akan lewati pendaftaran calon OSIS ya, sekaligus dengan mengambil nomor urut di pendaftaran ini. Nah, proses pendaftaran dan pengumuman calon. Setelah didaftarkan, diumumkan siapa yang menjadi calon ketua dan wakil OSIS. Kemudian proses kampanye. Kampanye ini ada penyampaian visi calon. Kemudian berikutnya kampanye yang etis dan bertanggung jawab. Jadi memang kampanye ini terbuka. Semua tahu, semua calon itu menyampaikan visi misinya terbuka di masyarakat sekolah. Kemudian hari pemilihan, proses pemungutan suara. Siswa memberikan suara. Ya, suara mereka di tempat yang telah ditentukan. Jadi nyoblos ya, mencoblos salah satu pasangan calon. Yang tidak boleh kita mencoblos, tidak boleh golput. Kemudian yang kedua menjaga kerahasiaan suara. Tidak boleh disampaikan bahwa saya mencoblos si A dan si B. Intinya dirahasiakan kita punya hak pilih. Kemudian lanjut perhitungan suara. Jadi di perhitungan suara sesungguhnya perhitungan suara setelah pemungutan suara panitia menghitung suara masuk untuk menentukan siapa yang menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS.
setelah itu diumumkan hasil pemilihan bahwa sudah ditentukan namanya ketua dan wakil OSIS. Oke, apa sih perannya siswa dalam demokrasi? Berpartisipasi. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, kritis dan sadar. Etika dalam pemilihan. Yang pertama apa? Tidak boleh membuli dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menerima hasil pemilihan. Jangan tidak punya pilihan dengan kita tidak terima hasil keputusan yang sudah ditentukan. Jadi itu yang punya etika dalam pemilihan. Oke. Baik, kita sudah mengetahui dia punya proses, maka kita akan langsung ke rencana aksi. Aksi pertama itu proses pendaftaran calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk SMK Negeri 1 Poso Pesisir. Oke, kita langsung ke apa namanya? Kegiatan pada kesempatan hari ini, saya akan membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pendaftaran dan cabut nomor urut calon ketua dan wakil OSIS tahun 2024 saya nyatakan dimulai.
OSIS yang sudah ditentukan sekaligus dengan nomor 1, 2, 3. Jadi ada 3 calon ketua OSIS itu yang akan berkompetisi ya, apa namanya? Bersaing siapa yang akan terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS mewakili SMK Negeri 1 Poso Pesisir Baksa Bakti 2024-2025. Ya, oke. Kita akan sebelum Pak menutup atau memberikan kesimpulan, Pak mau tanyakan dulu. Pak mau tanya dulu sama kalian semua. Apakah kalian sudah mengetahui proses pemilihan OSIS? Sudah ya? Sudah paham semua? Jadi dari materi Pak sudah jelaskan, kita sudah melihat proses pendaftarannya. Ini khusus pendaftaran dulu ya. Prosesnya kita sudah lihat. Sudah semua? Berarti sudah paham ya? Oke, kita terus dulu. Kemudian yang kedua ya. Apakah kalian merasa kesulitan dalam mempelajari proses pemilihan OSIS? Aman berarti ya? Semua paham tentang demokrasi. Karena kita mengangkat kita punya proyek pelajar Pancasila adalah tema yang suara demokrasi. Oke. Jadi kita ambil kesimpulan pemilihan ketua OSIS secara demokratis penting untuk membangun kesadaran siswa ya tentang nilai-nilai demokrasi dan hak suara. Jadi menghargai hak suara. Proses ini mengajarkan siswa bertanggung jawab dalam memilih pemimpin. Karena kalian adalah generasi ke depan untuk memilih pemimpin atau kalian menjadi pemimpin. Nah, meskipun ada tantangan seperti kampanye negatif, ada ya, politik, uang. Oke, ya. Jadi dengan demikian pemilihan ini tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga memilih karakter siswa untuk berkontribusi positif di masa. Dan kalau kesimpulan kita punya pembelajaran kelima atau proyek Pancasila yang temanya adalah suara demokrasi. Nah, kita sudah di kesimpulannya. Sebelum Pak tutup, Pak bagi materi dulu untuk tanyakan. Silakan. Satu-satu ya. Oke, karena sudah semua mengumpulkan nomor kerja peserta didik, maka sebelum kita menutup kita punya kegiatan pada hari ini. Kita berdoa dulu ya.